Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata sholat itu tidak hanya merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Tetapi di balik itu, sholat juga mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, melalui konsep taharah, sholat itu mengajarkan kita pentingnya kebersihan. Sedangkan melalui konsep tazkiyah, sholat itu membantu kita untuk menjaga kesehatan jiwa dan juga mental. Untuk menggali lebih dalam mengenai peran sholat dalam kehidupan sehari-hari, mari sama-sama kita saksikan video wawancara terhadap beberapa narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kartika Putri dengan NIM 2510831024 ingin mewawancarai. Saya Dera Oda Putri. Menurut kakak, kebiasaan wudhu dan pakai pakaian bersih sebelum sholat itu ke bawah nggak sampai ke kebiasaan sehari-hari? Menurut kakak sih ke bawah ya, karena dengan kita berwudu itu kan kita udah membiasakan hidup dengan keadaan bersih ya, suci. Tentunya kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya kita di kos nih, nah kita itu pasti gak bakal mau ngelihat barang kita berantakan, ngelihat kasur kita berantakan, kamar kita yang kotor. Begitupun di dunia kampus, kita itu akan berusaha selalu bersih, wangi, dan rapi tentunya depan pesona. Saya Revan Fauzan Dika dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu teman saya untuk penelitian mata kuliah agama. Silakan dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Rahman. Saya sebagai teman dari Revan yang akan menjawab wawancara dari saudara Revan. Oke, kita langsung saja biar mempersingkat waktu. Sholat itu kan biasanya ditutup dengan doa dan juga harapan-harapan kita. Nah, mengapa memiliki harapan kepada Tuhan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental seseorang yang sedang tertimpa musibah? Doa yang diperpanjat kepada Tuhan itu menjadi jangkar emosional, dan dengan doa itu kita bisa merasa curhat dan itu bisa menyelesaikan masalah kita dan mengurangi rasa depresi yang kita rasakan seperti itu. Selanjutnya itu mengenai sholat, saudara Rehan. Menurut saudara Rehan, apakah sholat itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik dalam bermasyarakat gitu, terutama bagi kita anak muda gitu? Apakah sholat itu bisa mempengaruhi dan bagaimana sholat itu mempengaruhi jikalau bisa begitu? Soal sholat ya, ini sangat erat kaitannya dengan generasi muda sebenarnya. Yang pada saat ini jika kita bisa melihat ya di generasi muda, mereka itu ibaratnya kalau sudah sibuk dengan urusan mereka, jangankan untuk melakukan kayak sholat gitu loh. Ketika mendengar panggilan saja itu sudah berat rasanya hati itu untuk melaksanakannya. Itu yang menyebabkan banyak sekarang ini kasus-kasus kayak remaja yang suka buat onas segala macam gitu kan, kekerasan, seks bebas segala macam. Itu karena benteng dari dia itu udah nggak ada gitu. Nah, kita balik lagi ke fungsi sholat itu untuk apa? Setiap fungsi amal ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat. Sholat itu kita pasti sama-sama pernah mendengar kalimat ini. Sholat itu membentengi dirimu dari perbuatan keji dan juga mungkar. Kenapa demikian? Mungkin kalau kita cuman membahas dari bahasa seperti itu, kita mungkin memahaminya kayak, oh ini agama nih, yang berhubungan dengan agama. Nggak ada kayak hubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan lainnya kan. Nah, jika kita mengkaji dari ilmu pengetahuan, sebenarnya sholat ini erat kaitannya dengan kondisi emosional seseorang. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dari yang saya ketahui nih ya, kalau sholat itu kan dibagi jadi 5 waktu. Dari sebelum mulainya hari subuh, di sela-sela kegiatan kita zuhur, penutup hari asar, sebelum malam maghrib, dan penutup sebelum kita tidur itu isya. Nah, kita ambil contoh zuhur misalnya. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat zuhur? Itu bukan semerta-merta di waktu itu tuh ada kayak emang di waktu itu ditetapkan tanpa ada alasan. Sebenarnya waktu zuhur itu jika kita ibaratkan dengan kegiatan kita sebagai manusia, siang itu adalah waktu paling hat-tricknya kita dalam berkegiatan.
Nah, otomatis jika kita penuh dengan kegiatan, cuacanya sedang misalnya kayak di Padang ini, cuacanya ini panas segala macam gitu kan, pasti rasanya ini otaknya dimumet gitu loh. Pikiran kita tuh jadi kacau, nggak terstruktur jadinya. Nah, itu mengapa Allah menghadirkan sholat kepada kita di waktu zuhur, supaya Allah tuh seperti bilang kepada kita, kamu pasti sedang sibuk-sibuk sama pekerjaan kamu. Ini aku beri waktu untuk kamu beristirahat. Beristirahat adalah dengan sholat zuhur. Begitu. Nah, sholat apa lagi misalnya? Sholat asar. Contohnya, saya mengambil contoh dari seorang ayah, seorang suami yang pulang dari pekerjaannya. Jika Anda coba Anda bayangkan sebagai Anda seorang suami dari pekerjaan Anda nih. Pekerjaan Anda itu sedang banyak permasalahan misalnya. Nah, terus langsung pulang ke rumah. Itu di rumah gimana? Pasti nggak tenang kan? Pasti kayak bawaannya tuh bawaan emosi dan permasalahan dari kantor ke bawah ke rumah. Nah, itu ya Allah memberikan sholat asar kepada kita. Di penutup hari lah, ibaratnya penutup hari kan. Kan kalau di Islam itu kan penutup hari batas maghrib kan. Asar itu kan ibaratnya udah banyak orang itu yang pulang dari pekerjaannya ke rumah. Nah, sholat asar ini sebagai filter bagi jiwa kita yang udah nggak tenang dari kerasnya pekerjaan, mumetnya pekerjaan, supaya kita itu ketika pulang ke rumah, ketika pulang ke keluarga kita itu jadi lebih tenang gitu loh. Nah, itu perumpamaan yang bisa saya berikan. Balik lagi ke pertanyaan awal, ada nggak pengaruh dari sholat ini kepada kepribadi orang yang menjaga ibadah sholat ini? Menurut saya itu sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Sholat itu sendiri, yang seperti saya bilang di awal, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu sebenarnya Allah ciptakan sebagai tempat untuk kita mengadu dan sebagai tempat untuk kita bersirahat. Gitu loh. Nah, kalau seandainya orang yang terbiasa menjaga sholatnya, tenang dengan sholatnya, itu akan berpengaruh. Jika Anda melihat tokoh-tokoh agama yang benar agamanya ya, itu tuh kalau kita lihat pembawaannya itu tenang. Karena dia paham dengan apa ibadah yang dia lakukan. Contohnya itu sholat kayak tadi. Dia paham eksistensi dari ibadah itu membawa ketenangan, tempat mengadu bagi dia. Allah juga bilang, sholat itu Allah menghadirkan sholat kepada kita sebagai tempat untuk beristirahat. Bukan beban bagi kita yang harus kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Nah, analisis kesalahan sekarang, banyak dari golongan muda, jika kita tarik ke golongan muda ya, itu tuh banyak yang permasalahan di golongan muda, salah satunya mereka tidak menjaga sholat mereka tidak mendapatkan ketenangan dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi intinya yang mau saya sampaikan, sholat itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap ketenangan dari jiwa kita. Soalnya fungsi dari sholat itu sendiri bukan sebagai beban, tapi sebagai tempat beristirahat dan tempat untuk kita mengadu.